So you imagine the wearer when you're designing. Hai, apa kabar? Jumpa lagi di channel Nami Movie. Alur cerita film kali ini berjudul Last Night in Soho. Film ini berkisah tentang seorang mahasiswa baru bernama Ellie. Ellie adalah remaja indigo yang datang ke kota London untuk mengejar cita-citanya menjadi fashion designer. Suatu hari kejadian aneh menimpa Ellie. Ia terlempar ke tahun 1960-an, di mana Ellie bisa melihat kehidupan seorang bintang muda bernama Sandy dengan segala misterinya. Film dibuka dengan memperlihatkan Ellie yang sedang bergaya membayangkan bahwa ia adalah seorang fashion designer yang sukses dan terkenal. Tak lama terdengar suara nenek dari Ellie memanggil, mengatakan jika surat dari sekolah fashion di London yang selama ini ditunggu-tunggu oleh Ellie akhirnya telah tiba, dan betapa bahagianya Ellie mendapati dirinya diterima di sekolah fashion tersebut. Tak perlu menunggu lama, Ellie pun segera mempersiapkan semua kebutuhannya selama di London nanti. Sesaat sebelum keluar, tak lupa Ellie berpamitan pada bayangan arwah sang ibu yang muncul di cermin kamarnya. Sebelum keberangkatannya, sang nenek berpesan agar Ellie berhati-hati karena London bisa membuat Ellie kesulitan dalam menghadapi kehidupan di kota besar. Ellie mencoba santai menikmati perjalanannya menuju London sambil mendengarkan musik tahun 60-an favoritnya. Ellie terlihat begitu bersemangat setibanya di kota London, tempat di mana ia mencoba untuk menggapai cita-citanya. Sampai ia menyadari ketika sopir taksi yang mengantarnya mencoba menggodanya setelah melihat Ellie yang begitu cantik. Ellie pun memutuskan untuk turun dan melanjutkan perjalanannya ke asrama mahasiswa dengan berjalan kaki. Tiba di asrama, Ellie kemudian berkenalan dengan teman sekamarnya bernama Jocasta, gadis kota yang terlihat sekali meremehkan Ellie yang berasal dari desa. Malamnya, Ellie mencoba berbaur dengan Jocasta dan mahasiswa-mahasiswa baru lainnya. Mereka menikmati malam dengan hangout ke sebuah klub. Ellie terlihat kurang nyaman dengan pergaulan teman-temannya tersebut. Terlebih ketika Ellie tak sengaja mendengar percakapan Jocasta dengan teman-temannya yang mengejek tentang penampilan Ellie sebagai gadis desa. Dan Ellie semakin merasa tak nyaman ketika Jocasta yang tanpa memberitahunya tiba-tiba mengadakan sebuah pesta kecil di dalam kamar asramanya. Hingga suatu hari, Ellie tanpa sengaja melihat iklan penyewaan sebuah apartemen. Setelah berbincang melalui telepon dengan sang pemilik apartemen, Ellie pun mencoba mendatanginya. Sebuah apartemen sederhana yang bersebelahan dengan restoran Prancis yang sudah berdiri sejak lama. Tiba di sana, seorang wanita tua bernama Nyonya Colin mempersilahkan Ellie untuk masuk. Nyonya Colin lalu menunjukkan sebuah kamar dengan gaya kuno yang kebetulan sangat disukai oleh Ellie. Nyonya Colin mengatakan bahwa dulu ia bekerja sebagai pelayan di gedung apartemen tersebut, hingga akhirnya Nyonya Colin membelinya dengan harga murah dari pemilik lamanya. Ellie yang begitu menggilai semua yang bergaya kuno tahun 60-an akhirnya memutuskan memilih pindah ke apartemen milik Nyonya Colin tersebut. Ellie menikmati malam pertamanya di apartemen tersebut sambil mendengarkan sebuah lagu tahun 60-an favoritnya. Di atas tempat tidurnya, Ellie tiba-tiba terbangun dan mendapati dirinya berada di tahun 60-an. Di sebuah kafe bernama The Paris, Ellie mengamati seorang wanita muda berambut pirang yang tak lain adalah Sandy. Sandy yang pandai bernyanyi dengan percaya diri datang untuk menemui pemilik The Paris tentang cara bagaimana menjadi penyanyi di kafe tersebut. Namun seorang bartender menyarankan Sandy untuk bertemu dahulu dengan seorang pria bernama Jack yang merupakan manajer dari banyak perempuan-perempuan berbakat.
Sandy lalu menghampiri Jack dan mengutarakan niatnya untuk menjadi penyanyi di Cafe de Paris. Namun Jack meminta Sandy untuk menunjukkan bakat menarinya terlebih dahulu. Jack yang terlihat terpesona lalu menawarkan Sandy untuk menyanyi di pentas yang lain. Sandy yang bermimpi menjadi penyanyi terkenal tentu saja menyambut dengan antusias tawaran Jack tersebut. Terlebih saat Jack menjanjikan Sandy akan menjadikan seorang bintang yang hebat. Paginya Ellie terbangun dan mendapati dirinya kini sudah kembali lagi di masanya. Di kelas kuliahnya, Ellie mendesain sebuah gaun yang terinspirasi oleh Sandy. Seorang mahasiswa bernama John menghampiri Ellie dan memuji hasil karya Ellie tersebut. John yang terlihat berusaha mendekati Ellie, lalu mencoba mengajak Ellie untuk keluar mencari hiburan saat malam nanti. Namun tiba-tiba bayangan Sandy dan Jack terlintas dalam pikiran Ellie dan membuat Ellie menolak ajakan John. Malamnya Ellie kembali memutar lagi lagu tahun 60-an yang sama ketika ia pertama kali melihat Sandy. Ellie tahu bahwa ia akan kembali ke masa itu. Kini ia melihat Jack menjemput Sandy di apartemennya dan membawa Sandy ke gedung pertunjukan untuk sebuah audisi. Ellie melihat Sandy begitu bahagia malam itu. Bagi Sandy, Jack adalah pria yang akan membawanya untuk mewujudkan semua impiannya. Ellie kembali terbangun di kamarnya. Terinspirasi dari penglihatannya semalam, Ellie memutuskan mewarnai rambutnya menjadi pirang seperti Sandy, juga mengubah gaya busananya sama persis dengan Sandy. Dan Ellie juga menjadikan Sandy sebagai inspirasi untuk desain gaun-gaunnya. Menyadari bahwa uangnya telah terkuras karena terpakai untuk mengubah penampilannya, Ellie lalu memutuskan mencari kerja sebagai seorang pelayan di sebuah klub malam. Di klub tersebut, Ellie bertemu dengan pria tua berambut perak yang mengatakan bahwa penampilan Ellie mengingatkannya pada seseorang di masa lalunya. Tiba di apartemennya pun, Nyonya Colin terlihat surprise melihat gaya baru rambut Ellie. Bahkan ia sempat menanyakan mengapa setiap malam Ellie selalu mendengar lagu yang sama, lagu tahun 60-an yang tak lazim disukai oleh anak muda zaman sekarang. Ellie tak sabar untuk segera kembali ke tahun 60-an dan melihat kelanjutan babak baru hidup Sandy setelah diterima audisi menyanyi. Ellie pun memutar lagi lagu yang sama, yaitu sebuah lagu dengan judul Downtown yang dinyanyikan Sandy ketika audisi di gedung pertunjukan itu. Dalam penglihatan selanjutnya, Ellie menemukan Sandy tidak menjalani kehidupan yang dia harapkan. Jack mulai menjadikan Sandy sebagai wanita pemuas dan menjajakannya kepada para rekan bisnisnya. Semenjak penglihatannya malam itu, Ellie benar-benar tak bisa berkonsentrasi di kelasnya. Ia seperti benci terhadap kegagalan yang dialami oleh Sandy. Bahkan di tempat kerjanya, sambil memandangi gambar Sandy, Ellie masih saja memikirkan kehidupan yang harus dijalani wanita malang itu. Hingga kemudian John datang menyapa Ellie. John tahu sepertinya ada sesuatu yang berat yang sedang dihadapi Ellie, dan John menawarkan diri untuk menjadi pendengar yang baik bagi Ellie. Setelah itu Ellie dikagetkan oleh suara ponselnya yang menerima panggilan masuk dari sang nenek yang hendak menanyakan kabar Ellie. Dari suara Ellie, sang nenek tahu bahwa ada sesuatu yang ditutupi oleh Ellie. Namun Ellie meyakinkan neneknya jika semua baik-baik saja. Lalu tiba-tiba pria tua berambut perak tadi siang kembali menghampiri Ellie dan meminta Ellie untuk menjaga dirinya baik-baik. Sampai di apartemennya, Ellie benar-benar ingin tetap terjaga. Ia tak ingin dirinya kembali ke masa di mana Sandy berada. Namun tiba-tiba piringan hitam milik Ellie memutar sendiri dan memainkan lagu yang sama seperti malam-malam sebelumnya. Sampai akhirnya Jack masuk ke kamarnya dan menarik tangan Sandy untuk kembali bekerja. Ellie kini melihat Sandy sebagai dirinya.
dan itu membuat Ellie bisa merasakan kepedihan yang dirasakan oleh Sandy. Tiap malam Sandy harus bersedia menerima para lelaki tua yang datang kepadanya, dan itu menjadikan Sandy lambat laun mulai pasrah akan nasibnya, hingga kemudian datang seorang pria muda yang Sandy yakin pria itu adalah seorang polisi. Pria muda itu meminta Sandy untuk bercermin dan meminta Sandy menatap dirinya di cermin dan meyakini bahwa ia adalah wanita baik-baik dan bisa keluar dari kehidupannya yang seperti sekarang. Look at me, Sandy, look at me. Ellie kini berada di kamar milik Sandy dan ia mulai melihat penampakan arwah pria-pria berwajah seram datang mendekatinya. Ellie yang ketakutan bergegas keluar dan menutup pintu. Hingga kini ia mendapati kamar Sandy telah berubah menjadi kamarnya kembali. Ellie yang termenung mencoba menenangkan dirinya di ruang kelas kuliahnya. Sampai kemudian John mendekati Ellie dan mengajak Ellie untuk pergi ke sebuah pesta Halloween. Namun di pesta tersebut, Ellie justru kembali melihat Sandy yang sedang menari. Ellie juga melihat penampakan arwah pria-pria tua yang pernah melecehkan Sandy. Ellie yang berusaha memberitahu Sandy akhirnya tersadar bahwa itu hanyalah sebuah halusinasi. Hingga John akhirnya datang dan berusaha menenangkan Ellie. Ellie lalu membawa John ke apartemennya. Di sana Ellie akhirnya mengetahui bahwa Jack telah membunuh Sandy di dalam kamarnya. Ellie kemudian memutuskan melaporkan semuanya ke kantor polisi. Ellie yakin bahwa pria tua berambut perak yang pernah menghampirinya adalah Jack, pria yang telah membunuh Sandy. Namun saat semua polisi tak menanggapi serius akan ceritanya, Ellie pun beranjak pergi. Hingga seorang polisi wanita berjanji akan menolong Ellie jika Ellie mampu memberikan bukti yang kuat tentang laporannya. Setidaknya siapakah nama lengkap Sandy. Ellie lalu mencoba mencari laporan dalam surat kabar lama tentang berita pembunuhan Sandy di sebuah perpustakaan. Tetapi tak ada satupun koran tahun 60-an yang memberitakan tentang tewasnya Sandy. Hanya berita tentang pria-pria yang menghilang tanpa jejak. Kemudian Ellie kembali dikejutkan oleh penampakan arwah-arwah pria tua yang terus mengejarnya. Ellie terus berlari hingga ia melihat pria tua berambut perak masuk ke dalam klub tempat Ellie bekerja. Ellie tahu bahwa ia harus menghadapi pria berambut perak tersebut untuk membalas perbuatannya pada Sandy. Namun pria tua berambut perak itu menyangkal bahwa ia telah membunuh Sandy. Hingga tiba-tiba sebuah mobil menabrak pria tua itu. Semua orang pun terkejut. Mereka mengenal pria itu dengan nama Lindsay. Ia adalah mantan seorang detektif yang dulu bekerja di wilayah Soho, yang sering menangani kasus-kasus prostitusi. Ternyata pria tua berambut perak yang telah tewas itu adalah pria muda yang pernah menghampiri Sandy kala itu. Ia hendak membantu Sandy keluar dari kehidupan kelamnya. Ellie yang merasa hancur lalu memutuskan untuk pulang dan berniat meninggalkan London. John membantu Ellie mengantarkannya kembali ke rumah Nyonya Colin untuk mengambil barang-barangnya. Ellie memberitahu Nyonya Colin bahwa ia akan kembali ke desanya. Lalu Nyonya Colin mengatakan bahwa tadi ada seorang polisi wanita datang bertanya tentang kejiwaan Ellie dan bercerita tentang laporan yang dibuat Ellie mengenai pembunuhan seorang wanita bernama Sandy di dalam kamar yang sekarang ditempati Ellie. Akhirnya Nyonya Colin mengakui bahwa perempuan bernama Sandy memang sudah ia anggap mati di kamar itu. Nyonya Colin lalu bercerita bahwa dulu ketika ia muda, ia memiliki harapan dan impian seperti Ellie. Namun Jack merusak mimpi-mimpinya. Hingga suatu malam ia berhasil membunuh Jack, pria yang telah menghancurkan segala harapannya. Dan untuk menghapus masa lalunya, ia juga menghabisi satu persatu lelaki yang datang kepadanya. Ia mengubur semua lelaki itu di lantai kamar yang sekarang ditempati oleh Ellie. Akhirnya Ellie tahu bahwa Sandy sebenarnya adalah Nyonya Colin, wanita tua sang pemilik apartemen.
Nyonya Colin yang tak ingin rahasianya terbongkar ternyata telah memberikan obat bius dalam minuman Ellie. Ia akan membuat seolah-olah Ellie mati bunuh diri karena depresi. Namun tak lama terdengar suara John mengetuk pintu. Nyonya Colin dengan sigap mengambil sebuah pisau dan langsung menusukkannya sesaat setelah John masuk ke dalam. Ellie kemudian melarikan diri ke kamarnya. Tanpa Nyonya Colin sadari, ternyata sebatang rokok miliknya telah menyulut api dalam ruangan apartemennya. Ellie yang sudah berada di kamarnya kembali didekati oleh para arwah korban Sandy yang memohon agar Ellie membunuh Nyonya Colin. Namun Ellie dengan tegas menolaknya. Lalu tak lama kemudian, masih dengan menggenggam pisaunya, Nyonya Colin berhasil masuk ke dalam kamar Ellie dan melihat para arwah pria tua yang telah dibunuhnya, termasuk Jack. Nyonya Colin lalu menyadari semua kesalahannya. Namun Ellie mengatakan bahwa ia mengerti mengapa Nyonya Colin melakukan itu semua. Tapi wanita tua itu memilih mengakhiri hidupnya karena ia tak ingin ditangkap dan dipenjara lagi karena ia sudah merasa terpenjara selama hidupnya. Ellie kemudian memeluk Sandy dengan erat. Ia meminta Sandy untuk tetap hidup. Namun Sandy meminta Ellie untuk segera menyelamatkan dirinya dan juga John dari api yang makin membesar. Sementara Sandy terlihat duduk dan memilih tetap berada di dalam gedung tersebut. Beberapa waktu berlalu, Ellie kini menikmati kesuksesannya saat gaun-gaun rancangannya dipamerkan dalam sebuah peragaan busana. Di belakang panggung, sang nenek dan tentu saja John memberikan ucapan selamat kepada Ellie. Lalu di cermin, Ellie melihat arwah sang ibu dan juga Sandy yang melambai dan memberikan kecupan selamat kepada Ellie. Film pun selesai.